Dari dalam terdengar suara Bima berkata, "Sebelumnya aku mengucapkan banyak terima kasih atas bantuanmu, kawan." Orang di balik telepon itu mengatakan sesuatu. Bima kemudian tertawa. "Iya, kamu memang adalah teman terbaikku, dan kamu memang paling bisa diandalkan dalam hal apapun. Oh ya, kita sudah sangat lama tidak berkomunikasi, apalagi bertemu. Mungkin dengan masalah ini, membuat kita bisa sering bertemu, kawan. Bagaimana kalau kita mengatur jadwal untuk bertemu?" Setiap kali orang di balik telepon itu berkata sesuatu, Bima selalu tertawa. Hal itu membuat Aira semakin curiga. Aira yang semakin penasaran dengan pembicaraan Bima dengan orang itu tidak meninggalkan tempatnya. Tidak lama kemudian Bima kembali berkata, "Oh ya, aku sampai lupa memberitahu nama laki-laki itu. Laki-laki itu bernama Surya. Dia adalah mantan suami calon istriku. Kemarin dia ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa dan keadaannya sangat mengerikan." Bima kembali berkata, "Aku merasa ada hal aneh dalam kejadian ini karena laki-laki itu ditemukan dengan keadaan mengeluarkan busa dari mulutnya. Tubuhnya juga berwarna kehijauan seperti keracunan. Aku kasihan pada calon istriku melihat laki-laki itu dalam keadaan seperti itu. Karena biar bagaimanapun, laki-laki itu pernah menjadi suaminya. Jadi, aku memutuskan untuk mencari penyebab kematian mantan suaminya. Setidaknya, pelakunya bisa ditemukan dan diberi hukuman secara adil." Mendengar perkataan Bima, Aira terlihat sangat kaget. Aira menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Aira tidak menyangka Bima sampai melakukan hal itu untuk dirinya. Aira merasa sangat bersalah telah mencurigai Bima sebagai pelaku atas meninggalnya Surya. Aira kembali mendengar perkataan Bima. "Aku harap kamu bisa membantuku untuk menyelesaikan kasus ini. Jangan sampai pelakunya masih berkeliaran bebas di luar sana. Jika kamu butuh informasi apapun, jangan sungkan untuk menghubungiku." Mendengar semua perkataan Bima, Aira semakin merasa bersalah. Tiba-tiba saja, air matanya jatuh berderai di kedua pipinya. Aira kemudian berlari memeluk Bima yang saat itu baru saja menutup teleponnya. Melihat apa yang dilakukan Aira padanya, Bima sangat terkejut. "Apa yang kamu lakukan, sayang? Ada apa?" kata Bima. Aira semakin memeluknya erat. Setelah itu, Bima membelai wajahnya. "Sayang, ada apa? Katakan padaku. Dan kamu dari mana saja? Aku sudah pulang sejak tadi, tapi kamu tidak ada di rumah." Akhirnya Aira menceritakan tentang apa yang dia bicarakan dengan Laksmi dan juga apa yang sudah dia pikirkan tentang Bima. Mendengar hal itu, Bima bukannya marah, dia justru tertawa. Aira semakin heran. Kenapa Tuan justru tertawa? Apakah Tuan tidak marah? Bima menghapus air mata Aira. "Kenapa aku harus marah, sayang? Itu wajar, karena kamu sedang dalam kebingungan. Tapi aku merasa lucu saja, karena cemburu, aku sampai melakukan hal kejam seperti itu." Aira kembali memeluk Bima. "Tolong maafkan aku, Tuan. Aku benar-benar sangat malu dan menyesal." Bima pun memeluk Aira. "Tidak apa-apa, sayang. Sekarang, ayo kita makan. Perutku sangat lapar." Aira mengangguk.
Bima menggandeng tangan Aira berjalan ke dapur. Hilmi yang sudah menunggu mereka di meja makan bernyanyi. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Bima dan Aira tersenyum. Kesendirian ini kapankah akan berakhir? Sambung Bima membuat mereka semua tertawa. Saat mereka makan, Hilmi berkata, "Bagaimana kak? Apakah teman kakak itu mau membantu kakak memecahkan kasus ini?" Bima tersenyum. "Iya Hilmi, aku sudah menelponnya dan dia bersedia. Setelah makan siang ini, aku akan ke kantor polisi." Hilmi mengangguk. "Syukurlah kak." Bima kembali berkata, "Sayang, kamu mau kan menemaniku ke sana? Kalau perlu, kita ajak Laksmi. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan mengenai Surya, kita punya jawabannya." Aira dengan senang hati menyetujui permintaan Bima. Setelah makan, Aira menelpon Laksmi dan mengajaknya ke kantor polisi. Saat berada di dalam mobil, Laksmi dan Aira terlihat sangat aneh. Mereka berbicara sambil berbisik-bisik. "Ya Tuhan, sungguh malunya kita ini, Aira. Ternyata tuan mudamu itu selain tampan dan juga kaya, dia juga sangat baik. Kalau dipikir-pikir, untuk apa dia melakukan semua ini? Dia kan tidak ada hubungannya dengan Surya, kecuali dia melakukan semua itu karena kamu." Aira hanya terdiam. Tidak lama kemudian, terdengar suara Bima yang saat itu duduk di depan bersama Hilmi. "Kita sudah sampai sayang," kata Bima pada Aira yang masih asik berbisik-bisik dengan Laksmi. Setibanya mereka di kantor polisi, mereka disambut oleh seseorang yang berpenampilan seperti preman jalanan. "Siapa dia, Tuan?" bisik Aira pada Bima yang sedang menggandeng tangannya. "Inilah temanku yang akan membantu kita menyelesaikan kasus ini, sayang." Aira masih terlihat bingung. "Maksud Tuan?" Bima berbisik pada Aira. "Itu namanya intel, sayang. Mereka terlihat bukan seperti polisi, karena mereka bekerja secara rahasia. Dengan penampilan mereka yang seperti itu, maka tidak akan ada orang yang tahu kalau mereka itu adalah polisi." Kini Aira mengerti. Lalu teman Bima itu mengajak mereka masuk ke dalam. Setelah memberi informasi yang cukup kepada pihak kepolisian, mereka mengantar Laksmi kembali pulang ke rumahnya. Aira yang saat itu duduk di belakang bersama dengan Bima kembali berkata, "Tuan, kita mau pergi kemana?" kata Aira pada Bima ketika mereka melalui jalan yang berbeda. "Kita akan ke kantor." Aira terkejut mendengar perkataan Bima. "Ke kantor?" Bima tampak santai. "Iya, ke kantor. Kamu kan belum pernah melihat kantorku dan Hilmi. Jadi, mari sekarang kita ke sana." Kali ini Aira diam saja. Setelah memarkir mobil, Bima dan Aira turun terlebih dahulu. Sebelum berjalan masuk ke dalam, Bima meraih tangan Aira dan menggenggamnya erat. Aira kembali dibuatnya terkejut. "Tuan, apa yang Tuan lakukan?" Bima berkata sambil berjalan. "Aku hanya menggandeng tangan calon istriku. Apakah itu salah?" Aira seperti berusaha melepaskan tangannya dari genggaman Bima. "Tapi Tuan, ini di tempat umum. Apakah Tuan tidak malu dilihat seluruh karyawan Tuan? Sebaiknya Tuan melepaskan tanganku sekarang."
sebelum ada yang melihat kita. Bima dengan santainya menjawab pertanyaan Aira. Kenapa harus malu? Aku justru akan mengumumkan kepada mereka bahwa kamu adalah calon istriku. Dan sebentar lagi, kita akan menikah. Aira semakin kaget. Tuan, Bima dengan gemas meremas tangan Aira. Sayang. Aira pun terdiam. Sementara Hilmi yang berjalan di belakang mereka tersenyum melihatnya. Beginilah kalau sedang jatuh cinta. Dunia serasa milik kita berdua, kata Hilmi dalam hati. Dan memang benar, setelah mereka tiba di dalam, semua mata tertuju kepada mereka. Aira menghindari pandangan dengan hanya tertunduk, sambil mengikuti Bima berjalan menuju ruangannya. Setibanya di dalam ruangan, salah satu karyawan datang menghampiri mereka. Pak Bima dan Pak Hilmi, dari mana saja? Tadi ada orang yang mencari Pak Bima dan Pak Hilmi. Meski kami sudah mengatakan Pak Bima dan Pak Hilmi tidak ada, tetapi orang itu tidak mau pergi. Bima dan Hilmi saling berpandangan. Bima lalu berkata, kami ada urusan di luar. Yang mencari kami, laki-laki atau perempuan? Karyawan itu berkata, perempuan pak. Kami juga belum pernah melihat orang itu sebelumnya. Bima kemudian terdiam. Setelah itu, karyawan tersebut meninggalkan ruangan Bima. Siapa perempuan yang mencari kita, Kak? Bima terlihat berpikir. Aku juga tidak tahu, Hilmi. Bima kemudian mendekati Aira, yang saat itu sedang melihat setiap sudut ruangan Bima. Bima merangkul Aira. Ada apa sayang? Aira menggelengkan kepalanya. Tidak ada apa-apa. Aku hanya sedang melihat ruangan ini. Terlihat sangat besar. Bima tersenyum lalu mengajak Aira keluar. Hilmi, aku akan keluar bersama Aira. Kamu urus kantor sebentar ya. Kalau ada apa-apa, hubungi aku saja. Hilmi tersenyum. Oke kak. Saat berjalan keluar lagi-lagi Bima menggandeng tangan Aira. Semua orang kembali melihat mereka, namun Bima terlihat biasa saja. Aira kembali bertanya ketika melihat jalanan yang mereka lalui bukan jalan menuju ke rumah mereka. Tuan akan membawaku kemana lagi? Sambil fokus mengemudi, Bima berkata, kita akan ke suatu tempat yang sangat nyaman. Aira masih belum mengerti, namun dia mengurungkan niatnya untuk kembali bertanya. Tidak lama kemudian tibalah mereka di sebuah salon. Kenapa kita ke tempat ini, Tuan? Kata Aira. Namun Bima hanya diam saja. Setibanya mereka di dalam, mereka disambut salah satu wanita yang sangat cantik. Silahkan, ada yang bisa kami bantu? Bima tersenyum. Mbak, tolong buat calon istriku ini cantik dan glowing, mulai dari ujung rambut hingga ujung kakinya. Pegawai itu tersenyum, lalu hendak mengajak Aira masuk. Namun sebelum Aira melangkah, Aira dan Bima dikejutkan dengan suara Widi. Bima? Kata Widi kaget, melihat Bima dapat berdiri tegak dan berjalan.